Hai. Halo teman-teman Production Studio. Rumah yang nyaman adalah sumber kebahagiaan. Rumah bukan sekedar bangunan, tetapi rumah adalah tempat curahan kasih sayang. Sejauh apapun bepergian, disitulah tujuan kita pulang. Kata-kata ini mungkin cocok untuk menggambarkan klien kita yang satu ini nih teman-teman. Pemilik rumah ini berlatar belakang seorang pengusaha dan juga pegawai swasta. Seringkali sang suami pergi keluar kota untuk menjalankan bisnisnya. Sedangkan sang istri juga sibuk dengan rutinitas sebagai pegawai di salah satu perusahaan swasta. Mereka berdua memiliki perbedaan selera dalam sebuah bentuk bangunan. Sang suami memiliki selera industrial dan sang istri memiliki selera bangunan yang minimalis. Sehingga kami menyarankan untuk mencoba mengkomunikasikan kedua konsep tersebut. Kira-kira bakal seperti apa ya? Sebelum kita bahas lebih dalam, alangkah baiknya jika teman-teman meluangkan sedikit waktu untuk pencet tombol subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan inspirasi serta pengetahuan di bidang arsitek. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Paula Design Studio. Terima kasih. Harsa House. Nama itu yang kami berikan untuk proyek kali ini. Kata ini diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti kebahagiaan atau sukacita. Yang diharapkan, rumah ini tidak hanya untuk tempat singgah saja, tetapi rumah yang mampu memberikan value serta energi positif bagi penghuni rumah. Seperti biasa, hal yang pertama kita bahas adalah tampilan dari luar atau eksteriornya nih teman-teman. Konsep gubahan dari bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan model gubahan diagonal yang dihiasi penataan fasad cluster agar tetap selaras dengan model gubahannya. Proyek ini memiliki ukuran lahan 21 x 7 meter persegi dengan luas bangunan di 146 meter persegi. Mempunyai dua lantai yang masing-masing lantai memiliki luas 73 meter persegi. Selain itu, material yang digunakan untuk tampilan fasad pada bangunan ini menggunakan spandek warna hitam yang dikombinasikan dengan wood plank. Selain untuk memberikan kesan yang unik dan menarik, juga bertujuan untuk memperkuat konsep industrialnya ya teman-teman. Kita lanjut masuk ke area carport nih teman-teman. Pada area carport ini berukuran 7x7 dengan fasilitas kolam ikan dan juga taman kecil dengan pohon pakis yang menjulang tinggi sebagai penambah nilai keindahan dari bangunan ini. Selain itu, lantai yang digunakan pada area carport ini menggunakan granit warna hitam dengan tekstur kasar. Sebelum kita masuk ke area teras, terdapat split level dengan perbedaan elevasi antara lantai carport dan lantai teras, yang menjadikan kesan bangunan lebih tinggi nih teman-teman. Untuk bagian teras memiliki luas 7,8 meter persegi dengan finishing lantai menggunakan granit warna putih. Selain itu juga terdapat roster sebagai elemen penutup antara area teras dan juga ruang tamu. Di samping rumah juga terdapat lorong kecil dengan lebar 1 meter untuk sirkulasi servis yang tembus masuk ruang keluarga, agar ketika terdapat tamu, pemilik rumah tidak harus melewati area tamu nih teman-teman. Pada area tamu ini memiliki ukuran 3,7 x 3,8 dengan fasilitas satu set meja dan kursi dan satu kabinet di bawah tangga. Tone warna pada ruang tamu ini menggunakan warna putih yang dikombinasikan dengan beton expose dan permainan kisi-kisi kayu agar ruangan terlihat lebih menarik. Selain itu, penggunaan finishing beton expose dan material kayu akan memberikan rasa nyaman bagi para pengguna. Untuk penjagaan pada ruang tamu ini, terdapat lampu gantung dengan model lingkaran. Pada lantai satu bangunan ini terdapat satu toilet dengan ukuran 2 x 1,5 meter. Toilet ini memiliki fasilitas satu kursi duduk dan juga shower.
Untuk finishing dinding dalam dari toilet ini menggunakan granit dan terdapat satu boven atau ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara pada ruangan ini nih. Di samping ruang toilet ini terdapat satu wastafel dan kaca sebagai area tempat cuci tangan nih teman-teman. Kita lanjut ke ruang keluarga. Pada area keluarga ini memiliki tone warna yang sama dengan ruang tamu. Untuk backdrop pada ruang keluarga ini menggunakan material HPL motif kayu dan juga kabinet gantung berlapis HPL warna putih. Di samping kisi-kisi pada backdrop ini menggunakan granit motif batu alam nih teman-teman. Pada samping ruang keluarga ini terdapat area kitchen set dengan fasilitas meja mini bar yang dapat dilipat. Sehingga waktu meja tidak digunakan, kedua ruangan ini tetap terasa luas ya. Dan material yang digunakan untuk area kitchen set ini menggunakan HPL motif kayu dan juga granit sebagai lantai top table-nya. Pada samping kitchen set ini terdapat pintu lipat yang menghubungkan ke area taman belakang. Hal ini tentunya akan sangat membantu untuk mengoptimalkan sirkulasi udara pada ruang keluarga ini ya teman-teman. Lanjut ke kamar utama nih teman-teman. Kamar utama pada bangunan ini terdapat pada lantai 1 dengan ukuran 4 x 3,5 meter yang memiliki fasilitas satu kamar mandi dalam. Pada area kamar utama ini terdapat 3 jenis material untuk finishing dindingnya nih teman-teman. Yang pertama menggunakan bata expose, yang kedua beton expose, dan yang ketiga finishing fade warna putih. Dengan menggunakan material ini tentunya akan memberikan kenyamanan dalam ruangan. Dan ditambah lagi bukaan jendela yang lebar menghadap ke taman belakang tentunya akan menambah betah si penghuni kamar. Untuk menuju ke lantai 2, digunakan sirkulasi vertikal berupa tangga dengan finishing lantai vinil motif kayu. Dan railing menggunakan kayu yang dikombinasi dengan besi hollow warna hitam, agar tetap selaras dengan konsep awal ya teman-teman. Sesampainya di lantai 2, kita langsung dipertemukan ruang santai untuk lantai 2 ya teman-teman. Dengan fasilitas satu set sofa dan meja. Untuk menutup dinding dari ruang santai ini menggunakan bata expose yang sebagian bata sengaja ditimbulkan agar lebih menarik. Selain itu juga penggunaan finishing beton expose dan kisi-kisi akan menimbulkan kesan minimalis pada ruang ini ya teman-teman. Ruang santai lantai 2 ini juga menghadap ke balkon depan dengan pemandangannya luas dan cocok untuk menikmati suasana di luar bangunan nih teman-teman. Lanjut ke bagian tengah dari lantai 2 ini. Teman-teman akan melihat kitchen set dan kabinet lagi. Hal ini sesuai dengan permintaan klien ya. Beliau meminta pada lantai 2 juga terdapat area kitchen set agar mempermudah jika ingin membuat makanan atau minuman tidak harus turun ke lantai 1 ya teman-teman. Finishing yang digunakan untuk area kitchen set ini menggunakan HPL warna putih dan top table menggunakan granit warna hitam agar unsur minimalis tetap ada walaupun di dalam bangunan ya teman-teman. Kita lanjut pergi ke kamar anak nih teman-teman. Pada kamar anak yang pertama ini berukuran 4 x 3 meter dengan fasilitas satu bed tidur dan satu lemari kabinet. Untuk finishing pada kamar ini menggunakan bata expose dan juga beton expose. Selain itu juga terdapat jendela yang menghadap ke taman belakang. Selain menambah penerangan dalam ruangan, jendela ini juga mengoptimalkan sirkulasi keluar masuk udara nih teman-teman. Untuk kamar anak yang kedua ini berukuran 3 x 3,5 meter dengan fasilitas satu bed tidur dan satu lemari kabinet. Untuk finishing pada kamar ini terdapat kisi-kisi kayu pada dinding atas tempat tidur dan juga penggunaan beton expose yang ditambah tali air untuk mempercantik ruang ini nih teman-teman. Terdapat juga bukaan berupa jendela di samping tempat tidur dengan view langsung menghadap ke depan. Untuk bagian belakang dari bangunan lantai 2 ini, kami memanfaatkannya sebagai ruang laundry ya teman-teman.
Untuk fasilitas pada ruang laundry ini terdapat lemari kabinet dan juga meja untuk setrika. Dengan penutup dinding bagian belakang menggunakan roster agar udara dari luar bisa tetap masuk ke dalam ruangan ini. Dan untuk area outdoor pada lantai 2 ini, kami menjadikannya sebagai tempat jemuran dengan pembatas area menggunakan railing besi hollow yang dikombinasikan dengan purpurat metal. Setelah kita selesai membahas area indoor dan outdoor, rasanya kurang lengkap nih teman-teman jika kita tidak memberikan total biaya yang dibutuhkan untuk membangun proyek kali ini nih teman-teman. Perkiraan untuk pembangunan proyek kali ini berkisar antara 490 juta rupiah nih teman-teman. Harga ini belum termasuk dengan furnitur yang ada di dalamnya. Perlu digarisbawahi, untuk biaya pembangunan ini tergantung lokasi ya teman-teman, karena setiap daerah memiliki harga yang berbeda-beda. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu ya untuk penjelasan proyek rumah kali ini. Jika ada salah kata atau penjelasan kami yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan see ya.